Perkenalkan, nama saya Nur Nabila Riandani Tanjung. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Batin Salapan, Provinsi Riau. Kali ini saya akan menceritakan tentang Rumpelstiltskin yang ditulis oleh Gibran and Filian, yang dibimbing oleh Bu Desi Kusumawati SPD. Simak ya ceritanya. Alkisah, hiduplah seorang tukang giling yang sangat miskin. Tetapi dia memiliki seorang putri yang sangat cantik. Cerita dimulai ketika ia datang untuk berbicara kepada raja. Dan agar terkesan penting, ia berkata kepadanya, "Saya punya seorang putri dapat memintal jerami menjadi emas." Raja berkata kepada tukang giling, "Itu adalah bakat yang sangat menyenangkan. Jika memang seperti yang kamu katakan, bawalah ia besok ke istana dan saya akan membuktikannya." Ketika gadis itu dibawa kepada raja, ia membawanya ke ruangan yang penuh dengan jerami, memberinya sebuah roda poros dan berkata, "Sekarang mulailah bekerja, dan jika besok jerami ini tidak kau pintal menjadi emas, kamu akan mati." Raja mengunci pintu dan meninggalkannya sendirian. Gadis miskin itu duduk dengan sedih dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan hidupnya. Karena dia tidak bisa mengetahui cara untuk memintal jerami menjadi emas. Ia mulai menangis. Dan tiba-tiba pintu terbuka. Seorang pria kecil masuk dan berkata, "Selamat malam, wahai putri tukang giling yang cantik. Mengapa engkau bersedih?" Jawab gadis itu, "Saya harus memintal jerami menjadi emas dan tidak tahu bagaimana melakukannya." Pria kecil itu berkata, "Apa yang akan kamu berikan jika saya melakukannya untukmu?" "Syal saya," kata gadis. Dia mengambil syal itu dan duduk di belakang roda. Dan menggiling 3 kali, ia menggiling dengan poros penuh. Kemudian ia meletakkan rangkaian lain dan menggiling lagi yang sampai poros kedua penuh. Begitu terus sampai pagi. Raja datang saat matahari terbit dan sangat terkejut serta gembira melihat pemandangan tersebut. Tetapi hal itu hanya membuat hatinya semakin serakah akan emas. Dia menaruh putri tukang giling ke ruangan yang jauh lebih besar, penuh dengan jerami, dan memerintahkan dia untuk meminta semuanya dalam 1 malam. Jika gadis itu masih sayang pada kehidupannya, gadis miskin itu tersebut mulai menangis. Dan sekali lagi pintunya terbuka. Pria kecil muncul dan berkata, "Apa yang kamu akan berikan jika saya memintal jerami ini menjadi emas?" "Cincin yang ada di jari saya," jawab gadis itu. Pria kecil mengambil cincin itu, mulai memutar roda-roda, dan ketika pagi harinya, semua jerami itu dipintal menjadi emas yang bersinar. Raja sangat senang ketika melihat hal itu, tapi ia belum puas dengan jumlah emas yang dihadapannya. Maka dimasukkan gadis itu ke ruangan masih lebih besar dengan penuh jerami. Lalu berkata, "Pintal pada malam hari ini, dan jika kamu melakukan, maka kamu akan menjadi istriku." Karena di pikirannya, "Aku tidak akan pernah menemukan seorang istri yang lebih kaya daripada diriku di seluruh dunia." Begitu gadis itu ditinggal sendiri, pria kecil datang ketiga kalinya dan berkata,
Apa yang akan kamu berikan jika saya memintal jerami ini menjadi emas lagi? Tak ada lagi yang bisa kuberikan, jawab gadis itu. Bagaimana jika kamu menjadi ratu? Kamu memberikan anak pertamamu? Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Atau bagaimana hal-hal dapat berubah antara sekarang atau nanti? Pikir gadis itu. Tetapi ia begitu bingung sampai tidak bisa memikirkan hal yang lain. Jadi dia berjanji kepada pria kecil untuk memberikan apa yang dia inginkan. Dan pria kecil itu memintal semua jerami menjadi emas. Ketika raja datang di pagi hari dan melihat bahwa perintahnya telah dipatuhi, ia menikahi gadis itu. Lalu putri tukang giling yang cantik pun menjadi ratu. Setelah setahun berlalu, ia melahirkan bayi yang manis ke dunia. Tetapi hal itu membuat dia melupakan pria kecil tersebut. Sampai pria kecil tersebut tiba-tiba muncul di kamarnya dan berkata, "Berikan apa yang kamu janjikan dulu." Ratu takut dan menawarkan pria kecil itu semua kekayaan kerajaan apabila ia tidak mengambil anaknya. Tetapi ia menjawab, "Tidak, hidup jauh lebih mahal bagi saya dari semua harta dunia." Kemudian ratu mulai berduka dan menangis begitu sedih. Pria kecil kemudian merasa kasihan kepadanya dan berkata, "Aku akan memberikan 3 hari. Apabila pada saat itu kamu mengetahui namaku, kau dapat tetap bersama anakmu." Semalaman, suntuk ratu memikirkan setiap nama yang pernah dia dengar dan mengirim utusan kerajaan untuk menanyakan apa yang biasanya diberikan kepada orang-orang di negeri itu. Hari berikutnya, pria kecil itu datang kembali dan ratu mulai dengan Kaspar, Melchior, atau Balthazar, dan terus menyebutkan semua nama yang dia tahu atau yang pernah dia dengar. Tetapi pria kecil itu berkata, "Itu bukan nama saya." Hari kedua, ratu mengirim lagi utusan ke segala arah, bertanya bagaimana orang-orang dipanggil, dan dia menyebutkan tiap-tiap nama yang aneh yang pernah dia dengar atau pikirkan di hadapan pria kecil itu. Tetapi jawabannya selalu, "Itu bukan nama saya." Hari ketiga, utusan ratu kembali dan berkata, "Saya belum dapat menemukan nama baru. Tetapi saya sampai ke sebuah gunung yang dipenuhi perpohonan tinggi, di mana rubah kelinci saling mengucapkan selamat malam. Saya melihat rumah kecil dan di dekatnya ada api unggun." Seorang pria kecil menari dan sangat lucu mengelilingi api itu. Dia melompat menggunakan satu kakinya dan berseru, "Hari ini saya akan memasak, besok aku akan memanggang, hari berikutnya aku akan mengambil anak ratu tersebut. Betapa senangnya aku bahwa tidak ada yang tahu namaku. Namaku adalah Rumpelstiltskin." Ratu sangat senang mendengar hal ini. Dan ketika pria kecil masuk dan berkata, "Ratu, siapa nama saya?" Tanyanya nakal. "Apakah Kunz namamu?" Balas ratu. "Tidak." "Apakah namamu Karl?" "Tidak." "Apakah kamu terkadang dipanggil Rumpelstiltskin?" "Seorang penyihir tentu telah memberitahumu, bukan?" "Penyihir telah memberitahu kamu!" telah teriak pria kecil yang malang. Ia begitu marah dan menghentakkan kaki kanannya sambil tenggelam ke dalam tanah hingga pinggul. Kemudian ia menarik kaki kirinya dengan penuh kekerasan menggunakan kedua tangannya, yang kemudian merobek dirinya menjadi 2. Demikianlah video yang saya ceritakan. Semoga bermanfaat dan mohon dukungannya, like,
komen, subscribe, dan share video ini kepada teman, keluarga yang Anda kenal. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.